Di saat kita dijatuhkan sama orang lain, diinjak-injak sama orang lain, kok Ma Vera tetap masih berdiri ya sampai sekarang. Iya, aduh, ini anak-anak terbarunya emak, Cila. Anak-anak emak yang mendampingi emak di saat emak dikatain banyak orang, Cila. Ada yang nggak suka sih, sebenarnya banyak yang sayang sama emak ya, Nak. Ini Nena Goib, panggilannya aku panggil Nena Goib karena dia bisa meramal kartu-kartu tarot gitu. Udah gitu dia bisa macam-macam deh, dunia-dunia lain yang bukan kita, bukan dunia kita nih Nena. Kalau ini bule real. Ini si maco tapi badannya lentur kayak karet. Jadi dia bisa muter balik, bisa salto. Dia badannya itu bisa, pokoknya apa? Dia atlet gimnastik. Dia atlet apa? Gimnastik. Nah, gue kayak Bunda Korlang ngomongnya, nggak bisa ngomong gimnastik. Nah ya, gitu. Jadi kebetulan Ma hari ini sama anak-anak Ma, alhamdulillah dipercaya anak-anak Ma untuk mendapat film horor nih. Horornya apa judulnya? Rambut Kafan gitu. Bangga sih. Gini, di saat seorang manajer itu kebanggaannya adalah di saat anaknya bisa punya karya. Karena itu jadi bagian portfolio. Mungkin bagi orang yang sudah pernah Mak bikinkan karya tapi nggak ingat sama Mak juga nggak masalah ya, karena karya itu susah banget. Untuk mendapat lu jadi main film itu susah banget. Karena film itu kan paling susah dari sekian banyak di dunia entertain, yang paling susah itu mencapai titik udah film. Karena udah film layar lebar itu udah sangat luar biasa kalau bagi Mak ya. Tapi nggak tahu bagi yang lain, nggak tahu Nena. Tapi bagi Mak adalah layar lebar itu suatu kebanggaan. Kalau artis Mak bisa masuk mendapatkan peran di layar lebar gitu. Kalau ini dia ketiga kali. Nah kalau ini Nena pertama kali masuk di dunia film horor. Nena. Bener? Apa nih? Kalau untuk peran di sini aku jadi kayak ya perkantoran, orang-orang di kantor, dan aku sebagai yang tim kreatifnya gitu. Dan kebetulan Bule sebagai ini ya direkturnya ya. Aku sebagai direkturnya. Kalau ini dibilang film ketiga, tapi ini perdana aku meranin sosok jadi manusia bener orang gitu loh. Biasanya kalau di film horor justru jadi setannya. Gitu. Jadi ada tantangan tersendiri, dan memang emak sebagai manajer tuh tipikal orang yang pandai melihat potensi anaknya dan berani untuk support ngedorong anaknya. Ayo, ini pasti bisa. Walaupun kita bilang, Mak nggak pede, Mak nggak bisa, Mak harus bisa, karena dia tahu potensinya. Benar banget. Aku mendampingin sayang. Ini kayak ini ntar dia syutingnya sampai pagi kan otomatis. Jadi aku bilang sama dia bahwa menjadi seorang artis itu bukan waktu yang singkat. Semuanya harus pakai proses. Jadi jangan sampai kamu udah merasa tinggi hati banget kalau udah jadi artis. Aduh, gue nggak mau tuh casting. Aduh, gue nggak mau. Enggak, casting itu sangat perlu. Gitu, banyak artis yang merasa dirinya udah jadi artis ke atas gitu, tiba-tiba langsung ngomongnya, ngapain sih casting, lu kan udah kenal gue. Salah. Nggak boleh. Casting itu perlu banget. Karena harus tahu karakternya mereka. Gitu. Ini anak-anak mah kayak gitu mah ajarin, lu tetap harus humble ya, harus humble. Tahu diri. Karena orang tahu diri itu pasti baik, tapi orang baik belum tentu tahu diri. Jadi lebih tepatnya tahu diri. Pastinya di setiap hal yang baru yang kita pijaki pastinya ada kesulitan. Tetapi bagaimana kita untuk bisa mengatasi kesulitan tersebut, dan pastinya akan terus banyak belajar ya. Dan banyak belajar, dan juga pastinya tidak lupa untuk selalu nanya, Mak ini gimana Mak. Pasti akan selalu di belakang itu, Mak ini kayak tadi misalkan apa gitu, Mak ini aku gimana ya Mak ini gimana ya Mak. Udah kayak ibu sendiri lah nanya kan, kalau seorang anak nanya gimana untuk ini, gimana sih sama orang tuanya kayak gitu ya. Begitu juga kayak aku ke Mak kayak gitu. Kalau Bule gimana Le? Kalau aku tuh banyak kesulitannya karena kan selama ini kan konsep hidupku tuh kan orangnya heboh, ketawa ketiwi, pecicilan gitu kan. Kali itu bener-bener harus peran yang berwibawa gitu. Terus harus, pokoknya susah deh diceritain. Nanti kalian saksiin aja kira-kira gimana. Sering juga kasih minta saran teman dan lain-lain gitu, apalagi masalah.
Kalau aku pribadi, setiap kali misalkan udah kelar off air MC atau apapun itu, di mobil itu kan ada emak, Mas Sigit sama anaknya emak, Bang Ipal. Itu aku pasti selalu tanya, Mak kurangnya apa? Mak ada yang salah nggak? Selalu seperti itu setiap kali. Setiap kali selesai acara, aku pasti tanya. Dan memang dikasih ini yang nggak boleh, ini nggak boleh, ini yang harus diubah, ini yang besok harus diterapkan seperti ini. Gitu. Kalau emak pesannya pertama tetap jadi orang yang tahu diri dan humble sama semua orang. Itu aja sih pesan emak. Karena kata-kata tahu diri itu sangat mengikat diri emak juga sendiri, bahwa emak juga harus tahu diri sama siapapun. Apalagi sama orang-orang yang membantu emak. Seperti mereka adalah orang-orang yang membantu emak kan. Gitu, ada yang membantu emak di saat emak itu terpuruk sekalipun, mereka tetap mau sama emak. Walaupun emak udah dikatain, diapain, tapi aku yakin bahwa Allah nggak pernah tidur gitu loh. Ya, di saat kita dijatuhkan sama orang lain, diinjak-injak sama orang lain, kok Mak Vera tetap masih berdiri ya sampai sekarang. Kok Mak Vera talent-talentnya tambah banyak ya sekarang. Jadi itu bisa membuktikan bahwa aku bisa kerja loh. Bukan aku numpang nama orang lain untuk menjadikan artis aku gitu.